Kurikulum adalah cetak biru. Kokurikuler adalah pembangunan sesungguhnya. Bersama-sama mereka membentuk arsitektur masa depan murid. Perkenalkan, saya Agnes Surtini, SPD GR. Saya guru SD Santo Yosef Lahat. Saat ini saya mengajar di kelas 6 SD Santo Yosef Lahat. Pada kesempatan ini, saya berpartisipasi dalam apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2025 dengan judul karya Pembelajaran Kokurikuler melalui pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran Stop Polusi, Pilih Solusi pada tema Energi untuk Masa Depan bagi murid kelas 6 SD Santo Yosef Lahat. Kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk penguatan, pengayaan maupun pendalaman kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi serta penguatan karakter siswa. Dalam merancang kokurikuler, guru sebaiknya mendorong murid bebas bereksplorasi melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan dan bermakna. Murid diajak untuk mengalami experiential learning, pembelajaran secara langsung, dan berorientasi pada perilaku serta berdasarkan pada keterampilan. Implementasi pembelajaran kolaboratif dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran aktif. Salah satunya adalah model pembelajaran berbasis proyek. Ruang eksplorasi murid dalam kegiatan belajar tidak hanya terbatas pada pengetahuan konseptual, namun lebih menekankan tentang bagaimana murid mengolah pikir, hati, dan tangan, serta tindakan nyata terhadap pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan demikian, pembelajaran kokurikuler melalui pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran menjadi ruang belajar yang hidup, bermakna dan menyatu dalam keseharian murid. Dukungan dan peran penting sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk membentuk generasi yang cerdas, yang sehat dan berkarakter dan siap menghadapi tantangan sangat diperlukan dalam proses pembelajaran kokurikuler ini. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa murid, saya menjumpai situasi bahwa dalam pembelajaran IPAS, mereka belajar tentang materi energi, namun belum sepenuhnya memahami dengan baik tentang penggunaan energi batu bara. Pada percakapan yang lainnya, saya juga menjumpai bahwa peserta didik akan lebih suka dan tertarik untuk melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Saya mulai berpikir bagaimana menyusun sebuah program kokurikuler yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid tentang pemahaman batu bara dalam kehidupan, sekaligus memberikan suasana belajar yang berbeda dengan memanfaatkan lingkungan di luar sekolah sebagai sumber belajar. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran kokurikuler adalah tuntutan kebutuhan waktu, tenaga, dan kolaborasi yang cukup antara guru agar dapat menghasilkan penyajian kegiatan pembelajaran yang berdampak baik terhadap pengalaman belajar. Selain itu, saya juga harus lebih banyak belajar agar pembelajaran kokurikuler ini dapat memperkuat capaian pembelajaran lintas mata pelajaran. Saya dituntut untuk lebih kreatif, mencari referensi lingkungan sebagai sumber belajar di luar kelas yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta membangun kemitraan bersama orang tua dan guru lainnya. Aksi yang saya lakukan pada tahap persiapan dimulai dari pembentukan tim kerja kokurikuler bersama kepala sekolah, diskusi dan koordinasi terkait analisis kebutuhan murid bersama guru, identifikasi sumber daya yang dimiliki sekolah, dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Selanjutnya, saya menyusun program kokurikuler yang mencakup fokus dimensi profil lulusan, tema, jenis kokurikuler, bentuk kegiatan, dan mata pelajaran terkait, serta alokasi waktu. Rancangan pembelajaran kokurikuler saya diskusikan bersama dengan orang tua sebagai kemitraan agar pembelajaran kokurikuler dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak dalam proyek ini ada 3 karakter yang akan kita perkuat, yaitu ada penanganan kritis, komunikasi, dan kreativitas. Dalam kegiatan sosialisasi proyek ini juga disampaikan tujuan pembelajaran dari guru lintas mata pelajaran yang terkait dalam proyek.
Berikutnya adalah kegiatan field trip Museum Batubara. Murid diberikan penugasan untuk membuat dokumentasi kegiatan field trip berupa video atau foto untuk keperluan proyek. Murid dan guru bersama dukungan orang tua bersinergi melaksanakan kegiatan field trip Museum Batubara untuk melakukan pengamatan dan eksplorasi pengetahuan tentang energi fosil yaitu batu bara. Dalam kegiatan field trip ini, murid mengaplikasi kemampuan pengetahuan pelajaran bahasa Indonesia secara khusus dalam mengolah informasi yang didapatkan selama kegiatan field trip. Kegiatan proyek pada hari berikutnya adalah pembuatan laporan kegiatan field trip oleh murid. Murid mulai menyusun laporan kegiatan field trip melalui media presentasi yang mereka buat secara online. Di sini murid diajak untuk memiliki penalaran kritis terkait pengelolaan informasi yang telah mereka peroleh selama kegiatan field trip. Selain itu, murid diajak untuk memiliki kompetensi kreativitas yang tinggi saat menyajikan materi presentasi menggunakan aplikasi digital yang mereka kuasai. Dalam kegiatan proyek ini, guru melakukan asesmen formatif melalui catatan anekdot. Hal yang saya dapatkan selama field trip adalah ada sejarah batu bara, proses pembentukan batu bara, jenis-jenis batu bara, alat distribusi batu bara, dan APD atau alat pelindung diri. Pembelajaran proyek hari yang ketiga, murid kembali memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang penggunaan energi batu bara dibandingkan dengan penggunaan energi alternatif. Mereka mengeksplorasi pengetahuan menggunakan sumber internet yang ada. Kemudian murid diajak untuk melakukan kegiatan pengamatan terhadap penggunaan energi batu bara di lingkungan sekolah. Mereka mengidentifikasi peralatan yang ada di sekolah yang menggunakan sumber energi utama batu bara. Dari hasil pengamatan tersebut, murid diharapkan memiliki kesadaran terkait dampak penggunaan energi batu bara yang terlalu berlebihan di lingkungan sekolah. Murid kemudian diminta untuk membuat poster atau infografis dan mempresentasikan di depan kelas. Pada tahap akhir dari proyek ini adalah murid merefleksikan seluruh kegiatan proyek dari awal hingga akhir. Murid dari kelas 6A, saya merasakan pembelajaran kurikuler yang dikemas oleh guru saya sangat menyenangkan dan bermakna bagi saya. Perkenalkan, nama saya Anindita Triswastika SPD, selaku guru bahasa Indonesia kelas 6 sekaligus rekan kolaboratif dalam pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran yang telah disusun oleh rekan saya. Saya melihat pembelajaran kokurikuler yang telah dilaksanakan ini memberikan dampak yang sangat baik sekali bagi murid. Antusias siswa sangat tampak pada kegiatan field trip yang telah dirancang, ditambah dengan penugasan belajar siswa yang sangat bermanfaat, menjadikan pembelajaran proyek ini kontekstual bagi murid. Kompetensi bernalar kritis, kreativitas, dan komunikasi sungguh tampak dalam rangkaian aktivitas yang ada dalam proyek lintas mata pelajaran ini. Harapan saya melalui pembelajaran lintas mata pembelajaran proyek ini nanti akan memberikan inspirasi bagi guru-guru lainnya untuk memberikan pendidikan yang terbaik khususnya bagi negeri ini. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Linda Setiawati, orang tua dari Razik Rahmani Kayana kelas 6. Saya sangat bangga sekali dengan adanya program pembelajaran kurikuler yang telah dilakukan oleh anak-anak kelas 6. Mulai dari field trip ke Museum Batubara, presentasi, dan poster yang dibuat oleh anak-anak kelas 6. Melihat anak-anak semakin terasah kemampuannya dalam bidang komunikasi dan kreativitas dalam menggunakan aplikasi digital. Keterlibatan orang tua juga saya rasakan dalam proses pembelajaran ini dalam proyek pembelajarannya. Demikianlah pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan dalam menerapkan konsep pembelajaran bermakna yang memuliakan manusia dan menciptakan suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Sekian dan terima kasih. GTK hebat, Indonesia kuat.